Rapat Kerja Nasional Stikom Bali Group dibuka Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ida Bagus Dharma Diaksa. Rakernas dijadikan ajang silaturahmi. Melalui Rakernas diharapkan bisa mempertajam strategi menuju lembaga mandiri dan berdaya saing global. Usai membuka Rakernas Stikom Bali Group, Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ida Bagus Dharma Diaksa berpesan agar terus berbenah di tengah persaingan yang ketat saat ini, meski telah banyak mencapai prestasi yang membanggakan. Rektor ITB Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan mengatakan, dalam Rakernas ini juga didiskusikan planning yang sudah direncanakan dan pencapaian omset 137,6 miliar, laba 19,5 miliar, aset 271,8 miliar, peserta didik 19.000 orang. Dikatakan, prinsip kerja adalah ibadah, memberikan manfaat pada masyarakat, terus eksis, jujur, kompeten, dan dipercaya. Membangun mengembangkan toleransi, mendorong jiwa entrepreneur merupakan hal penting yang telah mengantarkan keberhasilan Stikom Group selama ini. Ke depan, RPL atau rekognisi pembelajaran lampau dan mendatangkan mahasiswa asing akan menjadi perhatian khusus. Ya, tahun ini seperti yang saya sampaikan, pertama ini kan masalah RPL. RPL itu kan adalah kesempatan dari masyarakat luas yang selama ini terbentur masalah waktu untuk melanjutkan. Kita bisa merekognisi, mengakui ya, pengalaman-pengalaman masyarakat, pengalaman calon mahasiswa menjadi SKS, menjadi mata kuliah. Nah, itu akan mempercepat daripada perkuliahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga mengembangkan kampus luar negeri. Kenapa kampus luar negeri? Karena supaya secara makro devisa-devisa yang selama ini keluar dengan cara si mahasiswa itu ada di luar negeri selama 4 tahun, sekarang kan cukup 1 tahun saja di luar negeri, 3 tahunnya ada di Indonesia atau di Indonesia saja devisa. Dan juga berikutnya adalah tentu saja kami ingin mendatangkan para mahasiswa asing ke sini melalui program CCP, dan itu juga mendatangkan devisa. Jadi kalau misalnya itu berhasil kan sangat luar biasa. Pembina Yayasan Profesor Made Bandem mengatakan Stikom Bali merupakan penggagas kampus IT di Bali. Kini kampus IT telah banyak sehingga persaingan sangat ketat. Untuk inilah Stikom Bali Group akan terus berbenah sehingga mampu memenangkan persaingan dengan meningkatkan kualitas laboratorium. Kan 20 tahun lalu, 23 tahun yang lalu kan tidak ada kampus IT di Bali, hanya ITB Stikom Bali yang ada. Tapi setelah itu kan banyak kampus-kampus yang lahir. Kampus swasta ada 2 atau 3 lagi, kemudian semua kampus-kampus negeri pun membuka program-program IT. Ini merupakan saingan bagi kita. Walaupun kita masih menerima mahasiswa paling banyak di antara mereka, tetapi ke depan ini memang tantangannya makin besar. Salah satu di antaranya, di samping peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan, laboratorium kita itu memang harus menjadi yang terbaik. Karena jangan sampai sekarang anak-anak calon mahasiswa itu di rumahnya punya iPad yang mewah, Apple yang baik, kalau kemudian ke kampus menemukan laboratorium kita kurang. Nah, jadi oleh karena itu harus memperbaiki semua. Bandem mengatakan pencapaian semua lembaga di bawah Stikom Bali di tahun 2024 sangat bagus. Rakernas ini berlangsung 2 hari, 1 hingga 2 Februari 2025. Agus Sudiatmi, Bali TV.